Dunia sepak bola semakin tidak bisa memandang sebelah mata pada timnas Indonesia. Skuad Garuda kini dibekali dengan pemain-pemain berkualitas tinggi yang siap memberikan kejutan kapan saja, di mana saja. Terbaru, jagat sepak bola digegerkan dengan kehadiran salah satu penjaga gawang terbaik di pentas Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat, yaitu Martin Pais, penjaga gawang andalan FC Dallas. Dengan usianya yang baru 26 tahun, kiper yang dijuluki Spider-Man ini siap mengawal gawang timnas Indonesia dalam pertempuran sengit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai langkah awal, pasukan Shin Taeyong akan menantang salah satu raksasa Asia, Arab Saudi, di King Abdullah Sports City pada 5 September mendatang yang hanya tinggal hitungan hari. Laga ini sangat penting karena hasilnya bisa menjadi penentu langkah Indonesia ke fase selanjutnya. Dengan deretan pemain berbakat seperti Jay Aegis, Tom Hai, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia siap membuktikan bahwa mereka bukan lagi lawan yang mudah ditaklukkan. Namun, meski timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan, tetap ada tantangan besar yang harus dihadapi. Arab Saudi di bawah arahan pelatih top Roberto Mancini adalah lawan yang tangguh. Mereka memiliki sejarah panjang dalam sepak bola, termasuk sering tampil di putaran final Piala Dunia. Maka, meski optimisme tinggi, timnas Indonesia harus tetap waspada dan bermain dengan penuh kehati-hatian. Selain misi menggebuk Arab Saudi, mesin perang STY juga bernazar merubuhkan Jepang, Australia, China, dan Bahrain yang juga berada di grup yang sama. Dari 11 pertemuan terakhir melawan Arab Saudi, Indonesia kalah 10 kali sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Jadi inilah momen yang tepat bagi Jay Aegis dan kawan-kawan untuk membuktikan kepada Arab Saudi dan rival lainnya bahwa timnas Indonesia sudah bukan yang dulu lagi. Di antara pemain-pemain Arab Saudi ada 3 nama muda yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Mereka adalah pemain yang muda, berbakat, dan memiliki potensi untuk menjadi ancaman serius di lapangan. Kalau di timnas Indonesia, ia tidak ubahnya Marcelino Ferdinand atau Rizky Ridho. Firas Alburaihan yang baru berusia 24 tahun adalah penyerang muda yang telah menjadi idola di Arab Saudi. Dia memiliki tinggi 181 cm dan dikenal sebagai penyerang yang haus gol. Dalam putaran kedua kualifikasi, Alburaihan berhasil mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan, sebuah prestasi yang luar biasa untuk pemain seusianya. Dia bermain untuk Al-Fateh dan kemungkinan besar akan menjadi starter di bawah asuhan Mancini. Ketajamannya di depan gawang ditambah dengan kemampuannya dalam menembus pertahanan lawan menjadikan Alburaihan sebagai ancaman utama bagi lini belakang Indonesia. Apalagi Firas Alburaihan disebut-sebut sebagai predator kesayangan Roberto Mancini. Jurus taktik Italia ini dikenal sering memberi perhatian khusus pada Alburaihan. Sering terlihat berdiskusi empat mata dengan penyerang muda ini, baik saat turun minum maupun menjelang laga. Faisal Al-Ghamdi, gelandang bertahan berusia 23 tahun, adalah sosok gelandang pengangkut pasir timnas Arab Saudi. Sebagai pemain Al-Ittihad, Al-Ghamdi dikenal dengan mobilitasnya yang tinggi dan kemampuannya dalam menghentikan aliran bola lawan. Namun, tidak hanya itu, dia juga sering menjadi motor serangan dengan mengirimkan umpan-umpan akurat ke lini depan. Selain itu, Al-Ghamdi dianugerahi kemampuan melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti, membuatnya selalu menjadi ancaman setiap kali berada di dekat kotak penalti. Dengan tinggi 185 cm, dia juga unggul dalam melahap bola-bola udara, menjadikannya pemain yang komplit di lini tengah. Lini tengah timnas Indonesia harus jeli dan jangan sampai terpancing, karena dalam beberapa duel sebelumnya, Faisal Al-Ghamdi tak jarang melakukan provokasi lewat permainan keras serta tackle-tackle kecil yang luput dari perhatian wasit. Abdullah Rodif, striker berusia 21 tahun, adalah talenta muda yang tidak boleh diremehkan. Karirnya melonjak cepat dari tim junior hingga tim nasional senior Arab Saudi. Ia juga tidak membutuhkan waktu lama untuk promosi ke timnas senior. Di bawah asuhan Roberto Mancini, Radif semakin berkembang menjadi penyerang yang tajam dan memiliki naluri mencetak gol yang tinggi.
Setiap kali Mancini menggunakan formasi 3-5-2, Radif hampir selalu ditempatkan sebagai target man, memanfaatkan kecepatannya dan insting penembak di depan gawang. Performanya yang terus mempesona di timnas kelompok umur yang membawanya ke skuad inti Roberto Mancini pada 2021 lalu. Radif adalah pemain yang harus dijaga ketat oleh lini belakang Indonesia. Kelepasannya di area penalti bisa berujung pada bencana bagi timnas Indonesia. Jay Ejes dan kolega pastinya sudah membuat instruksi khusus dari pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong agar bisa meredam sekaligus melumpuhkan keliaran Abdullah Radif lewat penjagaan ekstra ketat. Dengan menghadapi 3 pemain muda yang penuh bakat ini, timnas Indonesia harus siap secara fisik dan mental. Kedisiplinan dalam bertahan serta kewaspadaan tinggi sepanjang pertandingan akan menjadi kunci untuk meredam ancaman yang mereka bawa. Pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya tentang teknik, tapi juga tentang strategi dan mentalitas untuk menghadapi tim yang berpengalaman di pentas internasional.